Halo kawan semua, apa kabar? Saya doakan kalian semoga sehat dan bahagia, lancar segala urusan dan rezekinya. Ayo ikuti perjalanan kami dari Cikole Jayagiri, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, menuju Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu dan Kawah Ratu. Jangan lupa klik like dan subscribe ya. Selamat menonton! Gunung Tangkuban Perahu adalah salah satu gunung yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Sekitar 20 km ke arah utara kota Bandung dengan rimbun pohon pinus dan hamparan kebun teh di sekitarnya. Gunung Tangkuban Perahu memiliki ketinggian 2084 mdpl. Merupakan gunung yang masih aktif dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata yang menarik di Jawa Barat. Dengan lingkungan alam yang sejuk, deretan kawah yang terbentang menjadi daya tarik tersendiri. Suhu rata-rata sekitar 17 derajat Celcius pada siang hari dan 20 derajat Celcius pada malam hari. Akses menuju Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu ini dapat ditempuh melalui jalur Bandung-Ledeng-Lembang. Bagi pengendara kendaraan roda 2 dapat menggunakan jalur alternatif Bandung-Lembang, yaitu melalui Dago dan Pagerwangi yang berjarak sekitar 5 km. Melewati Pasar Lembang, jalan menuju kawasan wisata Tangkuban Perahu ini sudah dalam keadaan baik, tetapi terdapat beberapa tikungan yang tajam dan curam. Dari Lembang hanya 11 km ke arah Subang untuk dapat mencapai gerbang utama masuk objek wisata Gunung Tangkuban Perahu. Secara administratif berada di dua wilayah kabupaten, yaitu Kabupaten Bandung Barat dengan Kabupaten Subang. Selamat datang di Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu. Wilujeng Sumping. Hari ini Senin tanggal 8 Juli 2024 pukul 07.15 waktu Indonesia bagian Barat. Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu memiliki beberapa daya tarik wisata seperti pemandangan alam, area permainan outbound, taman cinta, dan taman edukasi. Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu memiliki beberapa kawah, di antaranya Kawah Ratu, Kawah Upas, Kawah Baru, dan Kawah Domas. Gunung Api Tangkuban Perahu terbentuk dari letusan Gunung Sunda yang memulai letusan pertamanya pada tahun 1829 dan berakhir meletus pada tahun 1929. Menurut ahli geologi, Gunung Tangkuban Perahu ini merupakan sisa dari gunung purba di Indonesia. Menurut ahli geologi, kawasan dataran tinggi di permukaan tinggi Bandung yang memiliki ketinggian kurang dari 109 mdpl merupakan sisa dari sebuah danau besar yang terbentuk akibat dari pembendungan Sungai Citarum. Kami menunggu hampir 1 jam lamanya untuk menunggu loket buka. Alhamdulillah pukul 08.15 WIB
Loket dibuka dan kami langsung masuk. Iki lho, bunga trompete warnanya putih. Anu kan warnanya kuning. Dia itu. Salah satu dari gunung tersebut yang terlihat seperti perahu raksasa tertelungkup atau terbalik disebabkan keberadaan dua kawah berdampingan di barat dan timur. Taman wisata alam Gunung Tangkuban Perahu dilengkapi dengan fasilitas outbound, taman edukasi, masjid, menara pandang, panggung budaya, area parkir yang luas, pos kesehatan, tempat oleh-oleh, dan aula serbaguna. 20 kali 4 berapa? 25-an parkirnya 10. Malah kalau Abi lihat di internet tuh yang mahal malah mobilnya. Tulisannya orangnya itu 20-an per orang. Mobilnya 25. Berapa tuh kalau di total? 25. 80 tambah 25. 115. Tapi ini cuma 110. Porting. Bagi pengunjung yang tidak menggunakan kendaraan pribadi baik mobil, bis maupun roda 2 bisa menggunakan jasa angkutan wisata ontang-anting alias shuttle bus dengan tarif 7.000 per orang. Rute angkutan wisata itu dari Terminal Bus Jayagiri menuju Kawah Ratu PP. Ada beragam aktivitas wisata yang dapat dilakukan pengunjung di Gunung Tangkuban Perahu, antara lain mengunjungi kawah. Seperti disampaikan sebelumnya, salah satu daya tarik Gunung Tangkuban Perahu adalah keberadaan kawah yang aktif. Sejumlah kawah aktif Gunung Tangkuban Perahu yang populer adalah Kawah Ratu, Kawah Upas, Kawah Baru, dan Kawah Domas. Selanjutnya, pengunjung juga bisa melihat flora dan fauna endemik. Selain panorama alam, wisatawan bisa menyaksikan sejumlah flora dan fauna endemik di Taman Wisata Alam ini. Satwa endemik yang bisa dijumpai di Gunung Tangkuban Perahu antara lain elang Jawa, meong cangkok, macan dahan, surili, dan lutung Jawa. Ada pula flora endemik seperti cantigi atau manarasa, puspa, pakis emas, dan anggrek hutan. Selanjutnya, wisatawan juga bisa melaksanakan outbound. Area permainan outbound di kawasan Gunung Tangkuban Perahu berada di lahan seluas 2,5 hektar. Ada sekitar 33 jenis permainan outbound yang dapat dinikmati oleh anak-anak usia 3-7 tahun, remaja, dan dewasa. Keindahan wisata di Gunung Tangkuban Perahu, nilai estetika berupa landscape hutan pegunungan yang rimbun akan tumbuhan dan pepohonan yang menimbulkan iklim mikro, serta gunung yang sering nampak berkabut, serta kaldera kawah Gunung Tangkuban Perahu, perkebunan, panorama pegunungan, dan hutan. Sedangkan nilai biologis dan pengetahuan berupa keanekaragaman flora dan fauna, dan keadaan kawasan yang digunakan untuk kegiatan penelitian, serta adanya stasiun pengamatan aktivitas gunung berapi milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana dan Geologi. Nilai historis berupa sejarah geologi Gunung Purba, yaitu Gunung Sunda Purba yang setelah meletus
sisanya menjadi 3 buah gunung, yaitu Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, dan Bukit Tunggul, serta legenda masyarakat mengenai asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Potensi yang sudah dijadikan objek daya tarik wisata alam atau ODTWA adalah kaldera kawah Gunung Tangkuban Perahu. Kawah-kawah yang dikembangkan menjadi OTDWA yaitu Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas. Nah, kita nanti akan menuju ke Kawah Ratu. Aksesibilitas, cagar alam dan Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu dapat dicapai dengan mudah dari 3 jalur. Yang pertama, dari arah selatan atau Kota Bandung dapat ditempuh dengan jarak kurang lebih 29 hingga 30 km dengan kondisi jalan yang sangat baik. Yang kedua, dari arah barat daya atau dari Kota Cimahi. Jarak yang harus dilalui adalah 39 km dengan kondisi jalan yang sudah baik. Yang ketiga, dari arah utara atau Kota Subang berjarak 25 km dengan kondisi jalan yang baik. Yang keempat, dari arah barat daya atau Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat melalui Jalan Kolonel Masturi dan masuk ke Jalan Perkebunan Sukawana dengan kondisi jalan yang kurang bagus. Dari arah timur melalui Jalan Raya Bandung Subang melalui jalur Jalan Perkebunan PTPN 8 Ciater. Alhamdulillah, kita sudah sampai di kawasan Kawah Ratu. Harga tiket untuk masuk ke lokasi ini hari biasa atau weekday sebesar 20.000 per orang. Sedangkan hari weekend atau libur nasional sebesar 30.000 per orang. Kalian ingin ke destinasi wisata ini, sebaiknya datang pada pagi hari, sebab udara masih sangat sejuk, bahkan relatif dingin. Hal ini karena suhu udara di kawasan Tangkuban Perahu mencapai kisaran 17 derajat Celcius pada pagi hari, sementara jelang malam hari berkisar 20 derajat Celcius. Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu sangat lekat dengan cerita rakyat Sangkuriang. Sosok Sangkuriang dipercaya sebagai penyebab utama munculnya Gunung Tangkuban Perahu. Kisah ini menceritakan kegagalan seorang pria yang bernama Sangkuriang untuk meminang seorang wanita yang bernama Dayang Sumbi. Dilansir dari buku cerita rakyat Tangkuban Perahu tahun 2020 karya Anton Sadewa, berikut ceritanya. Pada zaman dahulu, tersebutlah kisah seorang putri raja di Jawa Barat yang bernama Dayang Sumbi. Dia mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu. Dia berburu dengan ditemani oleh Tumang, anjing kesayangan istana.
Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan sekaligus bapaknya. Pada suatu hari Tumang tidak mau mengikuti perintahnya untuk mengejar hewan buruan, maka anjing tersebut diusirnya ke dalam hutan. Ketika kembali ke istana, Sang Kuryang menceritakan kejadian itu pada ibunya. Bukan main marahnya Dayang Sumbi begitu mendengar cerita itu. Tanpa sengaja ia memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi yang ia pegang. Sang Kuryang terluka, dia sangat kecewa dan pergi mengembara. Setelah kejadian itu, Dayang Sumbi sangat menyesali diri. Dia berdoa dan sangat tekun bertapa. Pada suatu ketika, para dewa memberinya sebuah hadiah. Dia akan selamanya muda dan memiliki kecantikan yang abadi. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah. Terakhir, setelah puas mengelilingi kawah dan menikmati sejuknya pemandangan, wisatawan bisa belanja souvenir dan belanja oleh-oleh serta menikmati kuliner. Berbagai macam souvenir dan pernak-pernik maupun cemilan khas Jawa Barat bisa Anda boyong ke rumah. Lanjutkan cerita Sang Kuryang. Setelah bertahun-tahun mengembara, Sang Kuryang akhirnya berniat untuk kembali ke tanah airnya. Sesampainya di sana, kerajaan itu sudah berubah total. Di sana dijumpainya seorang gadis jelita yang tak lain adalah Dayang Sumbi. Terpesona oleh kecantikan wanita tersebut, maka Sang Kuryang melamarnya. Oleh karena pemuda itu juga sangat tampan, Dayang Sumbi pun sangat terpesona padanya. Pada suatu hari Sang Kuryang pamit untuk berburu. Dia minta tolong Dayang Sumbi untuk merapikan ikat kepalanya. Tetapi alangkah terkejutnya Dayang Sumbi ketika melihat bekas luka di kepala calon suaminya. Luka itu persis seperti luka anaknya yang telah pergi merantau. Setelah lama diperhatikan, ternyata wajah pemuda itu memang sangat mirip dengan wajah anaknya. Dia menjadi sangat ketakutan, maka kemudian dia mencari upaya untuk menggagalkan lamaran Sang Kuryang. Dayang Sumbi mengajukan 2 syarat untuk mau dijadikan istri Sang Kuryang. Yang pertama, dia meminta pemuda itu untuk membendung sungai Citarum. Yang kedua, dia minta Sang Kuryang untuk membuat sebuah sampan besar untuk menyeberangi sungai itu. Kedua syarat itu harus sudah terpenuhi sebelum fajar menyingsing. Malam itu Sang Kuryang melakukan tapa. Dengan kesaktiannya dia mengarahkan seluruh makhluk-makhluk gaib untuk membantu menyelesaikan pekerjaan berat itu. Dayang Sumbi pun diam-diam mengintip pekerjaan tersebut. Begitu pekerjaan itu hampir selesai, Dayang Sumbi memerintahkan pasukannya untuk membentangkan kain sutra merah di sebelah timur kota. Ketika menyaksikan warna merah di timur kota, Sang Kuryang mengira hari sudah subuh. Dia pun menghentikan pekerjaannya dan dia sangat marah. Oleh karena itu, dia tidak bisa memenuhi syarat yang diminta oleh Dayang Sumbi. Dengan kekuatannya dia menjebol bendungan yang dibuatnya. Terjadilah banjir besar melanda seluruh kota. Dia pun kemudian menendang perahu besar yang dibuatnya. Perahu itu melayang dan jatuh menjadi sebuah gunung di bagian utara kota Bandung sekarang yang bernama Tangkuban Parahu. Legenda Tangkuban Parahu selesai. Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu masuk. Kita sudah arah keluar ini ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini memberikan manfaat, menambah ilmu sejarah. Dan jangan lupa dukung kami dengan memberikan like dan share serta komentar. Jangan lupa subscribe ya bagi yang belum. Sampai jumpa pada video berikutnya.